Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Banyuwangi akan mendalami kasus penganiayaan yang dialami pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. P4MI telah mengantongi identitas korban dan akan menemui keluarganya. Berdasarkan data yang dihimpun tribunjatimtimur.com, PMI korban penganiayaan itu adalah inisial IW, 39 tahun, warga Desa Seraten, Kecamatan Kluring, Kabupaten Banyuwangi. Ia diduga berangkat ke Malaysia sebagai PMI non-prosedural alias ilegal pada 2022. Koordinator P4MI Banyuwangi, Ferry Marianto menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi tentang kasus penganiayaan ini pada Senin 1 Mei 2023 dari Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI Surabaya. P4MI Banyuwangi juga terus menghimpun informasi terbaru dari BP2MI Surabaya dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Informasi yang dimaksud terkait kondisi terkini kesehatan korban. Meski terindikasi PMI ilegal, P4MI Banyuwangi memastikan proses pendampingan dan penanganan kasus tersebut akan dilakukan dengan maksimal. Diberitakan sebelumnya, penyiksaan dan eksploitasi terhadap PMI terjadi di Malaysia. PMI asal Banyuwangi itu mengalami luka bakar di bagian punggung dan lengan akibat disetrika dan disiram air panas. Mengutip tribunnews.com, kedua matanya juga terlihat hitam lebam akibat pukulan majikan. Gajinya pun tidak dibayar sejak ia bekerja pada Maret 2022. Peristiwa yang dialami PMI itu menjadi atensi Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Ia menjenguk sang PMI di Rumah Sakit Kuala Lumpur pada Minggu 30 April 2023 lalu. Kepada Hermono, korban bercerita majikannya mulai melakukan penyiksaan sejak September 2022. Namun ia tidak berdaya karena dilarang keluar rumah dan tidak diperbolehkan memegang alat komunikasi. Karena tidak tahan dengan siksaan sang majikan, korban pun berteriak sekuat tenaga hingga didengar oleh tetangga. Teriakan itulah yang mengakhiri penderitaan korban setelah tetangga majikannya melaporkan kepada kantor kepolisian setempat. Polisi Resort Brickfield mengamankan korban pada 23 Maret 2023. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Menurut kepolisian Brickfield, sang majikan perempuan telah ditahan. Korban menceritakan penyiksaan dilakukan di depan majikan laki-laki dan anak-anaknya. Namun tidak ada yang mencegah kebrutalan majikan perempuan tersebut. Terlihat jelas bekas luka lama di beberapa bagian tubuh korban. Rambut korban yang semula panjang juga digunting paksa dengan cara diseret ke kamar mandi. Pihak kedubes meminta pihak kepolisian Malaysia untuk turut menuntut majikan laki-laki yang membiarkan penyiksaan oleh istrinya. Hermono pun mengaku heran masih ada kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT asal Indonesia. Ia menerangkan hampir setiap hari KBRI Kuala Lumpur menerima laporan terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap PRT Indonesia. Hermono memastikan KBRI Kuala Lumpur akan memonitor secara ketat penanganan kasus tersebut oleh penegak hukum Malaysia. Hal tersebut untuk memastikan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atas kekejaman yang dilakukannya. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama wawancara dengan Koordinator P4MI Banyuwangi, Ferry Marianto. Itu saya kemarin udah dapat info dari Surabaya, bikin Surabaya. Malamnya langsung saya koordinasi sama dinas. Jadi untuk mengetahui keluarga dari PMI ini supaya kita bisa melakukan pendalaman. Dan hari ini kita rencanakan ke tempat keluarganya, suaminya kebetulan ya. Suami PMI, kita akan melakukan pendalaman berangkatnya kapan, terus melalui siapa, karena ini udah terindikasi PMI non prosedural, tapi masih indikasi, tapi nanti akan kita pastikan lagi. Pak, kalau berdasarkan informasi yang Bapak terima itu, kekerasan apa yang didapatkan yang bersangkutan? Iya, informasinya sih dia itu sama majikan perempuan ya. Depan kekerasan bukan cuma verbal tapi fisik juga, sampai disetrika tangannya, terus dipukul sampai lebam. Karena kondisinya juga terakhir ya info dari Surabaya itu masih di rumah sakit. Tidak digaji juga ya kabarnya Pak? Tidak digaji juga. Yang pasti kita nanti koordinasi juga itu Pak terkait PMI sama KJRI di Malaysia itu. Mungkin langkah yang akan dilakukan BP2MI Pak, apakah mau mengulangkan yang bersangkutan atau ya pastinya itu ya Pak ya.
Betul. Yang pertama selain tadi ya kita melakukan pendalaman tadi, tujuannya kalau emang ini PMI non prosedural, siapa yang memberangkatkan, nah itu pasti akan kita kejar nantinya. Yang memberangkatkan ini ya secara non prosedural kita kejar dan pastinya kita tindak melalui jalur hukum lah ya, jalur hukum. Dari sisi PMI-nya pasti kita koordinasi untuk secepatnya melakukan pemulangan. Lihat kondisi PMI-nya juga kan di Malaysia sudah siap untuk pulang, sudah bisa untuk perjalanan atau belum, itu tergantung dari KJRI. Artinya BP2MI sebagai wakil negara, tangan negara tetap membantu Pak yang bersangkutan meskipun Betul. dia tanda kutip ilegal ya. Oh iya, kami dari BP2MI tidak pernah membedakan status PMI entah itu ilegal atau resmi. Intinya selama dia warga negara Indonesia dan bekerja di luar negeri dimanapun ya, bukan cuma Malaysia, pasti kita akan berusaha untuk membantu terkait pengaduannya keluarga atau PMI. Nanti kalau memang ada pemulangan Pak, biayanya juga ditanggung pemerintah negara gitu Pak? Iya, ditanggung oleh pemerintah. Ada update kondisi Pak mungkin dari Belum, ini korban kita masih kontak dari Surabaya. Surabaya juga berusaha kontak ke KJRI, update untuk kondisi terkini kita belum tahu. Dan semoga kita dapatkan dari pihak keluarga nanti update. Karena informasinya pihak keluarga itu sudah dihubungi oleh KJRI ya Mas ya? KJRI langsung. Lokasinya Jadi, di mana dia Pak? Di KL, di Kuala Lumpur atau di sekarang di shelter ya? Apa masih di rumah sakit ya? Kita update belum dapat, makanya kita nanti pakai dua jalur ya. Selain kita melalui jalur BP3MI Surabaya untuk update ke KJRI, juga dari sisi keluarga ini nantinya, apakah suaminya atau keluarganya sudah dapat update juga dari tim KJRI sana. Sudah ada data dia sudah berapa lama di sana mungkin Pak? Untuk sementara data dari KJRI kan, jadi berangkatnya itu tahun 2022 bulan Maret itu. Untuk detailnya nanti kita tanyakan ke yang bersangkutan ya, apa benar memang Maret atau sebelum itu.